Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lemburat Kreatif. Dan kali ini saya akan memberikan sedikit rahasia tentang cara memotong botol. Jadi rahasianya memotong botol ini bisa dengan berbagai macam cara, seperti di video saya yang sebelumnya ada 3 trik atau cara memotong botol. Ada dengan pakai pisau pemotong kaca, dan ada dengan karet gelang, dan juga ada dengan benang jahit ya. Jadi di sini juga saya sudah siapkan lem pipa. Lem pipa, lem sisa pemasakan pipa saya kemarin. Dan di sini saya siapkan korek dan botol sirup dan karet gelang. Ini cukup satu saja nanti dipakai. Dan tentunya saya sudah siapkan air biasa di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada uakku yang di sana. Jadi memotong botol ini, kenapa dia bisa terpotong, dimana yang pas dibakarnya. Jadi botol ini mudah sekali dipotong kalau dengan teknik dibakar seperti yang ada di video saya sebelumnya, dan nanti juga saya akan contohkan. Tapi hasilnya bakalan kurang maksimal karena dia dibakar, apinya kan tidak teratur. Jadi beda dia dengan pemotong kaca yang saya buat. Jadi kalau pakai pemotong kaca, dia mudah-mudahan pasti rapi, karena kan dia digaris dulu dan dia hanya dibakar pas pada garisnya saja. Jadi apinya tidak kemana-mana. Beda dengan dia kita taruh benang dan juga dengan karet gelang. Sama sepertinya yang akan saya contohkan kali ini dengan lem pipa ini. Jadi dia akan terpotong dengan mudah, akan terbelah dengan mudah, karena dia terbakar pas di sini, apinya tidak beraturan pas pembakarannya. Jadi kan kita kasih batas di sini, jadi otomatis apinya hanya akan membakar ke atas. Jadi ketika api menyala, botol ini pas ke atasnya akan panas, ke bawah tidak. Jadi begitu dicelupin ke air, dia akan pecah dengan sendirinya. Karena panas ketemu dingin tidak sinkron, jadi bisa membuat botolnya pecah dengan mudah. Jadi sudah bisa dipahami, Wak. Jadi sebenarnya tidak harus dengan benang, tidak harus juga dengan karet gelang, bisa dengan apa saja, atau dengan karet ban bekas, ban dalam bekas digunting bisa juga, atau dengan ya macam ini pakai lem pipa PVC ini juga bisa. Nanti saya akan contohkan, dan mungkin belum ada yang buat motong botol dengan lem pipa PVC ini, karena lem pipa PVC ini bisa terbakar dan lumayan tahan apinya. Nah, nanti saya akan contohkan. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kalian tidak harus meniru, harus dengan benang, harus dengan karet gelang, tidak harus gitu, Pak. Bisa banyak cara untuk memotong botol ini, asalkan apinya cukup bertahan lama di sini. Tidak terlalu lama sih, cukup. Pokoknya di sini akan ada bagaimana ya? Intinya di sini harus ada api yang bisa bertahan untuk membakar bagian pergelangan ini sebentar gitu, Pak. Untuk memanaskan ininya aja. Oke. Jadi tidak harus dengan cara yang saya buat kemarin dengan karet gelang dengan benang. Tapi yang saya sarankan kalau mau memotong botol, lebih baik dengan pemotong kaca. Memang keluar modal untuk membeli pemotong kacanya, tapi kan hasilnya lebih rapi, lebih cantik. Beda dia dengan karet gelang, dengan benang, beda. Dia tidak rapi karena apinya tidak teratur. Beda dia dengan pemotong pisau yang seperti yang saya jelaskan. Jadi kalau pemotong pisaunya seperti di video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan, jangan tertipu dengan harga yang murah, karena yang murah bisa dipakai tapi cuma hanya beberapa kali saja.
dan seterusnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke, sudah bisa dipahami Wak. Jadi di sini akan saya contohkan dengan lem pipa PVC, tidak harus dengan karet gelang atau benang. Oke, jadi kemarin ini mau saya jelaskan rahasia memotong botol ini dengan teknik dibakar seperti yang video saya sebelumnya. Takutnya durasi videonya kemarin kepanjangan, takutnya ada yang bilang banyak ngomong atau videonya kepanjangan. Tapi kemarin mau saya contohkan juga 4 trik dengan lem pipa PVC. Takutnya ada yang bilang kelamaan durasinya kan gitu. Itu aja sudah memakan sekitar 10 menit. Jadi di sini saya tambahi dengan lem pipa PVC. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan dengan cara-cara yang lain. Oke Wakku, perhatikan caranya dengan baik. Jadi di sini akan saya pasangkan karet gelang cukup satu saja untuk membatas lemnya biar supaya tidak ke bawah seperti ini. Ini karetnya dirapikan ya Wak ya. Ini seperti ini. Ini karet gelangnya diletakkan pas sesuai kemauan kalian saja. Sangat mudah memotong botol ini Wak. Kalau tidak mau tanpa modal bisa dengan karet gelang seperti ini. Tentunya karet gelang seperti ini banyak sekali di rumah kalian. Nah seperti ini Wak tampilannya. Kalau ini hanya untuk pembatasnya saja biar supaya lemnya tidak meleleh ke bawah. Oke, kita pasangkan lemnya ini di atas pergelangan karetnya Wak seperti ini. Lem pipa ini mudah terbakar dan dia lumayan tahan pada saat dibakar, tidak cepat mati ya. Oke Wak, seperti ini. Dan ini jangan terlalu lama, harus cepat dibakar karena takutnya mengering. Oke, kita bakar Wak ya. Nih. Seperti itu Wak ya. Oke, jadi di sini saya siapkan air. Nah, intinya dia cukup bertahan seperti ini apinya, dia akan bisa memutus botolnya ini. Nah, seperti itu aja, ada cukup Wak. Oke, sekarang kita cemplungkan ke dalam air ini Wak ya. Nah, terbukti kan Wak, seperti itu dia Wak. Nah, itu dia rahasianya Wak, memotong botol dengan mudah. Jadi tidak harus dengan benang, tidak harus dengan karet gelang seperti ya ada di cara-cara yang lain.
Dengan lem pipa PVC juga bisa, dengan karet bekas ban dalam juga bisa, ban dalam sepeda motor juga bisa. Jadi terserah kalian, intinya dengan apa saja bisa, yang penting apinya bisa bertahan pas dimana yang mau dipotong. Seperti yang saya contohkan barusan, dia bisa bertahan, lem pipanya dibakar sebentar lalu bisa memotong botol ini. Tapi hasilnya seperti ini, sama dengan karet gelang kemarin hasilnya, dan juga benang, karena dia tidak, apinya tadi saya bilang tidak teratur. Beda dia dengan pemotong kaca, kita kasih lingkaran dulu dengan garisan pemotong kaca itu, lalu dibakar. Itu pun dibakar pas garisnya saja. Oke Wak, bisa dipahami? Oke, sampai di situ dulu informasi tentang cara memotong botol ini, dan semoga kalian bisa membuatnya di rumah dan mempraktekkannya, dan semoga apa yang saya kasih ini bermanfaat untuk kalian. Salam dari Lagura Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.